Langit di atas terminal Lebak Bulus sore itu berwarna jingga keemasan, perlahan meredup. Asap knalpot dari bus kota, metro mini, dan angkot yang keluar masuk terminal bercampur dengan aroma gorengan, kopi sachet murahan, dan bau keringat penumpang yang berdesakan. Suasana bising, riuh dengan teriakan kenek memanggil penumpang, suara klakson panjang, dan sesekali makian sopir yang saling berebut jalur. Di salah satu sudut terminal, berdiri sebuah gerobak kecil sederhana dengan cat putih kusam, di bagian depannya terpampang tulisan besar dengan cat merah menyala. Cilok Seribuan, Mat Gober. Gerobak itu tampak biasa saja. Di atasnya ada panci besar berisi cilok panas, tusukan bambu tersusun rapi, dan botol saus cabai merah menyala. Tapi pemilik gerobak itu, jauh dari kata biasa. Dialah Mat Gober, seorang remaja berumur 16 tahun. Tubuhnya gemuk, perut buncit menonjol di balik kaos lusuh yang sudah pudar warnanya. Celana jeans pendeknya robek-robek di bagian lutut, dan di bahunya tersampir handuk kecil yang sudah basah oleh keringat. Tatapan matanya tajam, berbeda dengan wajah polos anak seusianya. Seolah mata itu menyimpan ribuan rahasia, penuh luka masa lalu yang tak pernah diceritakan. Meski tampak hanya seorang penjual cilok biasa, Mat Gober bukanlah remaja sembarangan. Di balik baju lusuhnya, tersembunyi tato di kedua lengannya, bekas masa lalunya yang kelam, masa di mana ia pernah berdiri di puncak dunia jalanan, sebagai bos gangster terganas di Jakarta Selatan. Namun, semua itu ia tinggalkan. Ia memilih hidup sederhana, menjual cilok demi bertahan, jauh dari darah dan kekerasan. Atau, setidaknya itulah yang ia harapkan. Karena senja itu, nasib berkata lain. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Dari arah pintu keluar terminal, muncul 10 preman dengan wajah bengis, tubuh penuh tato, dan gaya yang membuat orang biasa otomatis menyingkir. Ada yang gondrong, mengenakan jaket Levi's sobek-sobek, wajahnya keras dan garang. Ada yang botak licin, memakai bandana merah, dengan tatapan mata seperti binatang buas. Ada yang kurus kering, matanya cekung, seakan habis dicekik hidup. Ada yang berperut buncit, mirip penjagal sapi, mengenakan kalung rantai besar yang berkilat di bawah cahaya senja. Ada yang tak mengenakan baju sama sekali, menampakkan tato naga di dadanya. Ada yang berkumis tebal, membawa tongkat baseball di tangannya. Ada yang membawa pedang panjang, tersampir di punggung. Ada yang membawa linggis, masih berkarat namun terlihat mematikan. Ada yang menyandang jaket kulit hitam, penuh tambalan. Dan terakhir, pemimpin mereka, preman gondrong berjaket Levi's sobek-sobek, wajah penuh bekas luka, tangan kekar, sorot mata penuh ancaman. Orang-orang di terminal otomatis menyingkir ketika rombongan itu berjalan. Pedagang kecil buru-buru membereskan dagangannya. Sopir angkot pura-pura sibuk, penumpang yang baru turun dari bus memilih jalan memutar. Semua tahu, kelompok itu bukan orang biasa. Mereka adalah penguasa bayangan terminal, pemalak berdarah dingin yang tak segan menghajar siapa saja. Dan kali ini, target mereka hanyalah seorang remaja gendut penjual cilok. Mereka berhenti tepat di depan gerobak Mat Gober. Preman gondrong berjaket Levi's sobek-sobek mendengus, lalu menyeringai. Tangannya yang kasar langsung menarik kerah lusuh Mat Gober. "Woi, bocah gembrot!" teriaknya, suaranya kasar, serak, penuh ancaman. "Kalau mau jualan di sini, bayar setoran dulu. Ini wilayah gua, ngerti lo?" Tangannya yang lain mengepal, siap menghantam wajah Mat Gober. Orang-orang yang masih menyaksikan mulai berbisik-bisik. Beberapa menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Semua sudah menduga, bocah penjual cilok itu akan habis. Mat Gober tetap diam, tatapannya tajam, tidak berkedip. Keringat menetes dari dahinya, namun bukan karena takut, melainkan karena panasnya panci cilok yang masih mengepul. "Gua kasih kesempatan sekali," lanjut preman gondrong itu, semakin keras menarik kerah Mat Gober. "Setor sekarang, atau muka lo gua hajar sampai hancur." Hening, hanya suara mesin bas yang meraung di kejauhan. Lalu, tanpa disangka, Mat Gober tersenyum tipis. Senyum yang membuat semua preman itu sedikit bingung, bahkan merasa ada sesuatu yang aneh. Dengan tenang, Mat Gober melepaskan tangan preman gondrong yang mencekik kerahnya. Gerakannya lambat, tapi penuh tenaga tersembunyi, membuat preman itu kaget karena tak bisa melawan. "Bang!" suara Mat Gober pelan, namun tegas.
Lo salah orang. Mata para preman membelalak. Mereka tidak menyangka bocah gendut lusuh itu berani bicara begitu. Tanpa banyak bicara, Mat Gober menunduk sebentar, membuka bagian bawah gerobaknya. Dari dalam, ia menarik sesuatu yang selama ini disembunyikan. Sebuah pedang panjang dan besar, tajam berkilat, dengan gagang hitam yang usang. Pedang itu begitu kontras dengan panci cilok di atas gerobak. Orang-orang di terminal yang melihat sontak terdiam. Beberapa berlari menjauh. Mereka mulai menyadari, penjual cilok itu bukan sembarang bocah. Mat Gober menggenggam pedang itu dengan satu tangan. Tatapannya berubah, dingin, seperti iblis yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Dulu, gua rajanya jalanan, ucap Mat Gober lirih, tapi suaranya menggema di kepala para preman. Lo semua, berani pala gua. Preman gondrong tercekat, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia meraung, lalu mengayunkan tinjunya ke arah wajah Mat Gober. Namun, buk, dalam sekejap, Mat Gober menggerakkan pedangnya, menangkis pukulan itu dengan bagian pipi bilahnya. Pukulan keras itu terpental begitu saja, membuat tangan preman gondrong nyaris patah. Preman lain spontan maju, yang berkumis tebal mengayunkan tongkat baseball ke arah kepala Mat Gober. Tapi pedang panjang itu bergerak cepat, menebas udara, menghantam tongkat dengan keras. Tongkat kayu itu patah berkeping-keping. Suasana terminal mendadak berubah. Orang-orang berteriak histeris, berhamburan lari menjauh, meninggalkan area pertarungan. 10 preman itu kini mengepung Mat Gober. Wajah mereka mulai ragu, namun amarah membuat mereka tak bisa mundur. "Bunuh aja bocah ini," teriak salah satu dari mereka. Dan pertarungan berdarah pun dimulai. Lingkaran manusia yang tadinya ramai di sekitar gerobak cilok itu mendadak buyar. Semua orang menjauh, takut terkena imbas perkelahian. Terminal yang biasanya penuh teriakan penumpang kini hanya tersisa suara bas yang meraung di kejauhan dan detak langkah para preman yang mengelilingi Mat Gober. 10 preman itu kini berdiri rapat, membentuk kepungan. Wajah mereka merah padam oleh amarah. Preman gondrong, pemimpin mereka, memegang lengan yang sakit akibat ditangkis tadi, tapi matanya penuh dendam. Preman berkumis tebal yang tadi tongkatnya patah, kini meraih pecahan kayu, berusaha menjadikannya senjata. Preman bertubuh kurus kering meraba kantongnya, mengeluarkan pisau kecil yang berkilat. Preman buncit dengan rantai besar melilit di leher, mulai menggenggam rantai itu, siap digunakan sebagai cambuk mematikan. Preman bertelanjang dada dengan tato naga menyalakan rokoknya, menghembuskan asap dengan tatapan liar. Preman botak dengan bandana merah mengangkat linggis besar yang berat, memukul-mukulkan ke tanah seakan menantang. Sisanya mengambil posisi, menggeram seperti serigala lapar. Mat Gober berdiri tegak di tengah, tangan kanannya menggenggam pedang besar yang kini mengilap terkena cahaya lampu neon terminal. Tangan kirinya masih memegang tusukan cilok, entah untuk makan atau sekadar simbol bahwa dirinya tak terintimidasi. Dengan suara berat, ia berucap, "Lo semua, mau pala gua? Atau mau mati di sini?" Jeritan keras menggema. Preman botak dengan bandana merah melompat paling dulu, mengayunkan linggisnya dari atas ke arah kepala Mat Gober. Serangan itu cepat, kuat, dan bisa memecahkan tengkorak dalam sekali hantaman. Namun, Mat Gober bergerak laksana kilat. Tubuh gemuknya seolah tak masuk akal, tapi pedang panjangnya berputar ke atas. Braaak. Linggis itu membentur bilah pedang. Suaranya memekakkan telinga, percikan api kecil keluar dari benturan besi. Getarannya begitu keras sampai preman botak hampir terlepas pegangan. Sebelum lawannya sempat menarik linggis kembali, Mat Gober menendang keras perut preman itu dengan kaki kanannya. Tendangan brutal dari tubuh gendut penuh tenaga itu menghantam seperti palu godam. Preman botak itu terlempar ke belakang, menabrak gerobak rokok milik pedagang lain hingga roboh. Ia mengerang kesakitan, mulutnya memuntahkan darah kental. "Satu jatuh!" teriak seseorang dari kerumunan yang berani melihat dari jauh. Preman lain tak tinggal diam. 3 orang langsung menyerbu bersamaan. Preman bertato naga tanpa baju meninju dari kiri, sementara yang berkumis tebal menyerang dengan pecahan tongkat dari kanan, dan si kurus kering menghunus pisau ke arah perut Mat Gober. Namun, Mat Gober melangkah maju dengan tenang. SLEB. Pedangnya berputar, menebas pecahan tongkat kayu hingga hancur jadi serpihan. DUGH. Siku kirinya menghantam rahang si tato naga,
membuat lelaki besar itu terpelanting dan jatuh tersungkur. Dan saat pisau Sikurus hampir menusuk perutnya, Mat Gober menahan tangan itu dengan cengkeraman besi. Pisau buat makan cilok, bukan buat bunuh gua. Tangannya yang besar meremas pergelangan Sikurus hingga terdengar bunyi krek. Tulangnya retak. Preman itu menjerit, pisau terlepas, lalu menerima hantaman lutut keras ke wajah. Giginya rontok berhamburan ke tanah. Dalam hitungan detik, 3 preman tumbang. Orang-orang yang menonton dari kejauhan mulai bersorak, meski ketakutan. Mereka tak percaya, bocah penjual cilok gendut itu bisa menghajar para penguasa terminal. Tinggal 6 preman tersisa. Wajah mereka kini berubah. Rasa takut mulai merayapi dada mereka, tapi gengsi membuat mereka maju juga. Pemimpin mereka, si gondrong berjaket Levis, meraung marah. Semua serang sekarang. Jangan takut sama bocah ini. Preman buncit dengan rantai melangkah maju. Dengan gerakan brutal, ia mengayunkan rantai besar itu ke arah Mat Gober. Rantai berputar, menimbulkan suara "wiung" tajam yang bisa mengiris kulit. Di saat bersamaan, preman lain ikut maju. Si berkumis tebal mengambil batu besar, melempar ke arah kepala Mat Gober. Si berjaket kulit menendang ke arah lutut Mat Gober. Dan si gondrong sendiri menyiapkan pukulan mautnya. Namun, Mat Gober tidak mundur. Byaarrr. Pedangnya berputar, membungkus rantai logam. Sekali sentakan, rantai itu terjerat, lalu ditarik dengan keras. Preman buncit terpental ke depan, jatuh tersungkur. Brak, batu besar yang dilempar pecah ketika ditangkis dengan pedang. Duugh. Tendangan ke arah lututnya ditahan dengan siku keras, membuat penyerangnya sendiri yang kesakitan. Dan saat preman gondrong berteriak, mengarahkan pukulan ke wajahnya, Mat Gober menunduk, lalu melayangkan hantaman gagang pedang ke perutnya. Bukkkk. Preman gondrong itu membungkuk, kehabisan napas, matanya mendelik, lalu jatuh bersimpuh. Kini, hanya 4 preman tersisa. Nafas mereka memburu, wajah pucat pasi. Mereka saling pandang, mulai ragu apakah akan lanjut atau kabur. Mat Gober berdiri tegak, tubuh gemuknya penuh peluh, namun sorot matanya makin tajam. Pedang besar itu ia tancapkan ke tanah, berdiri kokoh di sampingnya. Ayo, suaranya berat, nyaris seperti geraman binatang buas. Sisa lo berempat, masih mau coba? Keheningan menyelimuti terminal. Lampu-lampu mulai menyala, bayangan panjang jatuh ke tanah. Orang-orang yang menonton dari jauh menahan napas. Mereka sadar, malam ini terminal Lebak Bulus bukan sekadar tempat bus berangkat. Malam ini terminal berubah jadi arena pertarungan, tempat seorang bocah penjual cilok membuktikan siapa dirinya sebenarnya. 4 preman yang tersisa mulai panik. Mereka berkeringat dingin meski udara terminal makin malam terasa lengket oleh debu dan asap knalpot. Orang-orang dari kejauhan hanya berani mengintip dari balik bas atau tiang, tak ada yang berani mendekat. Keempat preman itu kini saling berbisik singkat. Bang, ini bocah bukan orang biasa. Sialan, kalau kabur kita malu, tapi kalau maju bisa mampus. Diam lo, kita rame-rame pasti bisa habisin dia. Lalu mereka mengangguk bersamaan, menyatukan keberanian yang lebih banyak dipaksa ego daripada nyali. Preman dengan jaket kulit hitam meraih pecahan kaca botol dari tanah. Preman buncit dengan rantai kembali bangkit, kali ini mengayunkan rantainya lebih nekat. Preman berkumis tebal meraih besi panjang dari gerobak roboh, menjadikannya senjata. Dan terakhir, si pemimpin gondrong berjaket Levis yang tadi terbungkuk kesakitan, kini bangkit dengan wajah penuh darah, sorot matanya penuh dendam membara. Keempatnya menggeram seperti serigala yang terluka, siap menyerang sekali lagi. Serbu, teriak si gondrong, lalu keempatnya meluncur bersama. Rantai besar berputar di udara, berusaha mencekik leher Mat Gober. Pecahan kaca diarahkan ke wajah, berkilat di bawah lampu neon. Besi panjang menghantam lurus ke dada, dan pukulan mematikan dari si gondrong meluncur ke arah kepala. Namun Mat Gober bergerak seperti bayangan. Pedangnya berkilau, menari cepat dalam genggaman. Craang. Rantai yang diarahkan ke lehernya terpotong jadi 2 bagian, melayang tak berguna. Slaash. Pecahan kaca terbelah 2, meninggalkan preman jaket kulit terpaku kebingungan. Dugh. Ujung pedang menghantam besi panjang, lalu memantulkannya kembali ke wajah pemiliknya, membuat hidungnya remuk dan darah muncrat.
Dan saat pukulan si gondrong hampir mendarat, Mat Gober menunduk, lalu menghantamkan kepalan tangannya yang besar ke dagu lawannya. Praang. Suara tulang patah terdengar jelas. Si gondrong terhempas ke belakang, menghantam kap mobil Colt Diesel yang sedang parkir. Kaca depan mobil itu pecah berantakan. Sorakan kecil terdengar dari para penonton yang berani menyaksikan. Mereka takjub, tak percaya mata mereka sendiri. Preman buncit dengan rantai kini kehilangan kendali. Ia meraung bagaikan binatang, lalu menerjang Mat Gober dengan tubuh besarnya. Namun tubuh gemuk itu ditangkap langsung oleh Mat Gober. "Lo pikir gua takut sama badan gede?" Dengan kekuatan luar biasa, Mat Gober memutar tubuh preman itu, lalu melemparkannya keras ke tanah. BUUMMM. Tanah bergetar, debu berhamburan. Preman buncit menggelepar, tak mampu bangun lagi. Si jaket kulit mencoba kabur setelah kaca botolnya hancur, namun pedang panjang Mat Gober menancap ke tanah tepat di depannya, menghalangi langkahnya. Wajah preman itu pucat pasi. Ia terjatuh ke tanah, tangannya gemetar, lalu pingsan ketakutan. Tinggal dua, si berkumis tebal dan si gondrong pemimpin. Si berkumis tebal, meski sudah remuk hidungnya, tetap maju dengan sisa tenaga. Besi panjang di tangannya kembali diangkat. Tapi langkahnya gontai, matanya berkunang-kunang. Mat Gober melangkah perlahan mendekat, sorot matanya tajam menusuk jiwa. Dengan gerakan ringan, ia mengibaskan tangan kirinya. PLAAK. Tamparan keras mendarat di pipi si berkumis. Tamparan, bukan pedang. Tapi tenaga Mat Gober membuat preman itu terpental, gigi berhamburan, lalu jatuh pingsan. Hanya tinggal si gondrong yang masih berdiri. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari pelipisnya. Nafasnya tersengal, namun amarah di matanya masih membara. "Bocah, lo, siapa sebenarnya?" tanya si gondrong terbata, suaranya gemetar. Mat Gober menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Orang yang lo pala barusan, mantan bos gangster yang dulu bikin Jakarta Selatan bergetar." Mendengar itu, si gondrong tercekat. Ingatannya berkelebat, ia pernah mendengar nama itu. Seorang bocah yang dulu di usia belasan sudah memimpin geng brutal, dijuluki Hantu Selatan. Gengnya pernah menumbangkan puluhan preman senior dalam satu malam, sebelum tiba-tiba hilang dari dunia jalanan. Dan kini, ternyata bocah itu, berdiri di depannya, menjual cilok. Lo Mat Gober." Suara si gondrong bergetar ketakutan. Mat Gober tidak menjawab, ia hanya menatap dingin, lalu melangkah maju. Preman gondrong itu mencoba memukul lagi dengan sisa tenaganya, tapi pukulan itu ditangkap. Mat Gober memutar tangannya, lalu menghantamkan kepalan keras ke dada lawannya. DUUM. Si gondrong terhempas, terjatuh, berguling di tanah. Ia meronta sebentar, lalu tak mampu bangun lagi. 10 preman, semuanya tumbang. Terminal Lebak Bulus kini hening. Orang-orang yang menonton berhamburan kembali, sebagian bertepuk tangan, sebagian hanya ternganga tak percaya. Mat Gober menghela napas panjang. Ia menancapkan pedang kembali ke gerobaknya, lalu duduk, mengambil tusukan cilok, dan memakannya dengan santai. "Cilok 1000-an, kalau berani pala lagi, lo semua yang gua serbu." Senja telah berganti malam, dan sejak malam itu, cerita tentang penjual cilok yang menumbangkan 10 preman menyebar ke seluruh pelosok Jakarta. Nama Mat Gober, kembali menjadi legenda jalanan. Malam kian pekat, terminal Lebak Bulus masih ramai oleh bus-bus malam, tapi suasananya berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para penumpang dan pedagang kecil. "Astagfirullah, gua lihat sendiri, bocah cilok itu ngalahin 10 preman sendirian. Serius lo, gila. Gua kira dia cuma tukang cilok gembrot biasa. Namanya, Mat Gober, katanya mantan bos gangster." Kabar itu menyebar begitu cepat, seperti api yang menjilat bensin. Bahkan sopir-sopir bus yang baru datang ikut mendengar dan saling berbisik. Di sudut lain, beberapa preman kecil yang biasanya juga mencari makan di terminal hanya bisa terdiam. Mereka tahu, mulai malam ini, hierarki di terminal berubah. Sang penguasa baru telah muncul, meski hanya lewat gerobak cilok. 10 preman yang tumbang kini bergelimpangan di tanah. Beberapa masih mengerang kesakitan, sebagian pingsan, dan ada yang dipapah oleh temannya. Wajah mereka penuh darah, tubuh penuh luka. Si gondrong berjaket Levi's,
pemimpin kelompok itu, terbaring dengan mata nanar. Ia tak sanggup bangun, tapi bibirnya masih bergetar. Bang, kita salah orang, dia bukan bocah biasa. Para preman lain yang tadi ikut menonton dari jauh langsung ciut nyali. Tak ada yang berani mendekati gerobak Mat Gober. Mereka tahu, melawan anak gembrot itu sama saja dengan bunuh diri. Asap panas keluar, menebar aroma gurih tepung dan saus kacang. Dengan tenang ia menusukkan beberapa cilok, menuangkan saus pedas, lalu memakannya. Cilok seribuan paling nikmat abis berantem, gumamnya pelan, seolah tadi tidak ada perkelahian sama sekali. Orang-orang yang melihat makin heran. Seorang bocah 16 tahun, gemuk, lusuh, baru saja menghabisi 10 preman ganas dengan pedang dari gerobaknya, lalu sekarang santai makan cilok. Itulah Mat Gober. Hidupnya memang penuh paradoks, sederhana tapi berbahaya, polos tapi mematikan. Beberapa hari kemudian, kisah itu telah menyebar ke seluruh penjuru Jakarta. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pos ronda, nama Mat Gober si penjual cilok menjadi cerita yang tak ada habisnya. Ada bocah gendut jualan cilok, tapi ternyata mantan bos gangster, sendirian ngalahin 10 preman terminal. Dia makan cilok sambil bawa pedang, bro. Kayak film, tapi nyata. Gua rasa dia bakal jadi legenda baru jalanan. Mat Gober sendiri tak peduli dengan kabar itu. Setiap hari ia tetap mendorong gerobaknya ke terminal, tetap menjajakan cilok seribuan, tetap dengan handuk kecil di bahu. Namun, sejak malam berdarah itu, tak ada lagi preman yang berani menyentuhnya. Bahkan para preman besar dari luar daerah mendengar namanya, tapi memilih diam. Mereka tahu, Mat Gober bukan sekadar bocah gembrot. Ia adalah hantu jalanan yang memilih hidup sederhana. Terminal Lebak Bulus pun berubah. Pedagang kecil lebih tenang berjualan, penumpang merasa lebih aman, dan para preman mulai menghilang satu persatu. Dan di sudut terminal, di bawah cahaya senja, gerobak cilok dengan tulisan, "Cilok Seribuan, Mat Gober," berdiri tegak. Sebuah simbol, bahwa kadang, pahlawan datang dari tempat yang tak pernah disangka. Tamat.